A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Al-ayah. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah DKM An-Nur ya, dan Ciptra Award 1 yang insya Allah semuanya dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah karena siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat ini. Semoga tempat ini bisa menjadi baitun aznallah, tempat yang Allah ridhoi, yang Allah berkahi, yang Allah rahmati. Dan semoga kumpulnya kita siang ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Saya ulang ya Pak, semoga kumpulnya kita hari ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan rahmat, 1, taufik, 2, dan hidayahnya. Agar benar-benar masuk ke dalam setiap hati kita masing-masing, sehingga setiap kita bisa memiliki hati yang bening, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk meyakini bahwa setiap takdir yang terjadi dalam episode kehidupan kita itu pasti takdir yang terbaik dari Allah untuk kita. Meskipun terkadang takdir Allah itu berseberangan pakai banget dengan keinginan hati kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, manusia terbaik sepanjang zaman, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Mari sama-sama kita awali sekali lagi silaturahim kita siang ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, tadi Pak MC sudah menyampaikan bahwa kajian kita bersifat interaktif. Kemudian yang kedua, DKM telah menyiapkan beberapa hadiah ya untuk para jamaah yang nanti bisa menjawab pertanyaan ya di akhir atau di tengah-tengah kajian ini berlangsung gitu ya. Judul kajian kita siang hari ini adalah apa judulnya Pak? Kiat sukses di majelis ilmu. Sip. Kiat sukses di majelis ilmu. Kita pernah dengar kiat sukses tembus PTUN. Pernah nggak dengar gitu? Ya. Ada kursus-kursus belajar tuh, kiat sukses tembus perguruan tinggi negeri. Ketika baca tulisan tersebut, kan yang terpikir dalam benak kita, berarti ada dong orang yang nggak sukses ikut ujian dan gagal masuk ke PTUN. Betul nggak Pak? Nah, karena banyak yang gagal, maka dibuatlah kursus-kursus yang ya tagline-nya itu kiat sukses tembus perguruan tinggi negeri. Kenapa ada kalimat seperti itu? Karena banyak yang gagal ketika mengikuti ujian dan mereka nggak masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, ketika kita membaca judul kajian kita siang hari ini, kiat sukses di majelis ilmu, ini kita sedang bermajelis hari ini. Itu kan berarti ada dong orang yang gagal di majelis ilmu. Iya nggak sih Pak Yudi? Ya, kalau kiat sukses di majelis ilmu berarti emang ada orang yang gagal di majelis ilmu. Ada Pak. Yang dimaksud orang yang gagal di majelis ilmu itu adalah bukan orang yang tidak datang ke majelis ilmu, tapi justru orang yang datang ke majelis ilmu, kemudian mereka mendapatkan ilmu, mereka memahami ilmu yang disampaikan oleh si pemateri, tapi mereka tidak bisa mengamalkan ilmunya tersebut. Jadi berhenti sampai di mengerti, iya gue ngerti, gue paham, bahwa bohong itu nggak boleh. Ya. Kita ngerti kan bahwa ngebohongin istri itu nggak boleh, betul nggak? Betul. Tapi banyak orang yang ngerti bahwa ngebohongin istri itu nggak boleh, tapi dia sering bohongin istrinya gitu loh, di luar kajian. Atau kalau ibu-ibu, banyak yang mengerti bahwa ketika berbicara dengan suami itu harus menggunakan nada rendah,
mereka manggut-manggut, mereka ngerti pada saat kajian berlangsung, tapi ketika sampai di rumah, cara mereka bicara dengan suami kayak bicara sama, kayak satpam nanya ke orang baru gitu. Mau kemana kamu? Dari mana? Dan sebagainya. Nah, contoh itulah yang dimaksud orang yang gagal di majelis ilmu. Dan kita berharap, kita semua yang hadir hari ini adalah orang-orang yang tidak gagal di majelis ilmu, tapi justru orang-orang yang sukses di majelis ilmu. Ada nggak kiatnya? Pasti ada. Dan menariknya, Bapak Ibu sekalian, kiat sukses di majelis ilmu ini adalah kiat yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiat ini bukan dikeluarkan oleh MUI, tapi kiat ini langsung diberikan oleh siapa, Pak? Allah sendiri yang menyampaikan. Apa kiatnya? Kiatnya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 204. Bapak-bapak yang tidak bawa Quran mushaf boleh buka Quran digitalnya, dibantu boleh. Surat ke-7 ayat 204. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Betul nggak, Pak? Yang baju merah nih. Betul, Pak? Boleh tolong bantu baca artinya, Pak? Nah, sekali lagi tolong. Pakai mic sekarang. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapatkan rahmat. Ya, dengan Pak siapa, maaf? Ivan. Makasih, Mas Ivan, terima kasih. Oke, Bapak-bapak sudah dengar ya, terjemahannya sudah dibacakan sama Mas Ivan. Wa iza quri al-Quran, dan apabila dibacakan Al-Quran, kata Allah. Apabila dibacakan Quran, itu berarti yang baca Quran kita atau ada pihak lain? Apabila dibacakan Quran, berarti yang baca kita atau ada orang lain yang baca? Ada orang lain ya. Yang dimaksud orang lain di sini adalah si pemateri. Apapun sebutannya, Bapak mau sebut Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Guru dan sebagainya. Jadi apabila Quran sedang dibacakan, sedang dijelaskan atau sedang dijabarkan, kata Allah nih, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik. Kalau Mas Ivan buka Quran versi Madinah, terjemahannya begitu. Maka dengarkanlah dalam kurung baik-baik. Oke. Allah bilang tuh, wa ansitu, dan diamlah. Berarti jangan ngobrol. Gitu kan ya? Jadi kalau Quran sedang dijabarkan, perintah Allah kita disuruh mendengarkan baik-baik dan diamlah. Yang dimaksud mendengarkan baik-baik itu adalah mendengarkan tok tanpa ada aktivitas lain. Jangan multitasking di majelis ilmu. Itu maksudnya. Dan penjelasan itu disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah dalam kitabnya Tazkiratus Sami wal Muttakallim fi Adabil Alim wal Mutta'allim. Kitab yang berisi tentang adab-adab penuntut ilmu dan orang yang memberikan ilmu. Jadi kalau kita sedang mendengarkan kajian seperti ini, ya, audien itu dikenakan aturan oleh Allah. Yang ngatur Allah loh. Allah yang ngatur. Apa aturannya? Fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, jangan multitasking. Apa yang dimaksud multitasking? Jangan dengar kajian sambil bales WA misalnya. Jangan dengar kajian sambil update status. Atau jangan dengar kajian sambil bikin instastory. Gue lagi ngaji nih bro, nih gitu misalnya. Kan bisa begitu kan? Bisa nggak Mas Ivan? Sambil ngaji, sambil balas chattingan bisa nggak? Sebentar gue lagi ngaji nih. Iya kan? Bisa. Kata Allah jangan. Kata Allah, jangan begitu, kata Allah. Tapi ada nggak yang begitu? Banyak. Banyak yang ketika kajian berlangsung mereka multitasking. Sambil ngaji, sambil balas WA, sambil update status dan sebagainya. Oke. Yang kedua, aturannya kata Allah, wa ansitu. Terjemahannya dan diamlah. Ulama menjelaskan maksud kata diam di ayat ini bukan diam yang nyender di tembok
terus ngimpi. Karena diem, nyender, dan ngimpi itu diem juga kan? Iya nggak? Nah, bukan itu maksud diam di sini, tapi yang dimaksud diam di ayat ini, ya, di antara keterangannya adalah diam, dengarkan, fokus, dan sampai titik mencatat. Jadi wa ansitu itu maksudnya diam dan catatlah apa yang disampaikan oleh si pemateri. Itu penjelasan dari para ulama. Kalau begitu gaya kita hadir di majelis ilmu, siapapun ustadznya, dimanapun kita ngajinya, dimanapun masjidnya, kalau begitu gaya kita hadir di majelis ilmu, kata Allah di closing ayatnya, la'allakum turhamun, maka kamu pulang dari pengajian akan dirahmati sama Allah. Tadi saya bilang ya, di kata sambutan saya mengulang 2 kata, 2 kali saya ulang. Semoga kumpulnya kita menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk melimpahkan, apa tadi? 3 hal? Rahmat, taufik, dan hidayah. Sip, Bapak dapat hadiah Pak. Tolong Bor. Kasih tuh Bapak yang itu tuh. Ya. Dengan kita ngaji di sini, kita berdoa tadi di awal, semoga Allah berikan kita rahmat, taufik, dan hidayah. Pertanyaannya, apakah setiap orang yang hadir ke majelis ilmu seperti ini akan mendapatkan 3 hal tersebut? Pasti nggak dapat 3-3-nya nih? Enggak ya? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa belum tentu? Tergantung bagaimana sikap dia ketika hadir di majelis ilmu. Oke, kalau dia hadir, kemudian dia mendengarkan kajian dan mendengarkannya sambilan Pak, sambil telepon, sambil chatting, sambil update status dan sebagainya, maka yang dia dapatkan bisa jadi hanya hidayah dari Allah. Tadi kan 3 ya, kita minta rahmat, apalagi Pak? Taufik dan hidayah. Ketika kita hadir di majelis ilmu dan kita mendengarkan kajiannya, insya Allah hidayah bakalan dapat. Hidayah, arti hidayah itu petunjuk. Oke, dan yang dimaksud hidayah itu ada 3 modelnya. Hidayah itu bisa berupa ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran. Hidayah itu bisa berupa hadis-hadis Nabi atau kisah-kisah yang mengandung hikmah. Jelas nggak sampai sini? Ya. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah berikan aku hidayah di majelis ini, yang dimaksud hidayah itu bisa berupa ayat, bisa berupa hadis, bisa berupa kisah. Sampai dengan saat ini, sudah ada belum ayat yang kita dapatkan di kajian hari ini? Ada. Surat berapa Pak? Al-A'raf 204. Berarti ini hidayah bukan? Hidayah. Udah, Bapak udah dapat hidayah tuh. Gitu. Jelas nggak? Sampai menit segini nih, insya Allah Bapak udah dapat hidayah semua tuh. Hidayah mana? Hidayah yang berupa ayat-ayat Allah. Jelas ya? Sip, hidayah udah aman. Karena hidayah sudah aman, terus tinggal rahmat dan taufik nih. Bisa nggak kita dapetin nih? Kalau cuma hidayah, insya Allah orang yang datang ke majelis ilmu selama dia nggak tidur dia akan dapat hidayah. Tapi ternyata hidayah saja tidak cukup membuat seseorang itu bisa mengamalkan apa yang dia pahami pada saat kajian berlangsung. Dia butuh ilmu paket komplit. Mas Ivan pernah nggak ngeliat ya, ada orang yang rajin ke pengajian, tapi kalau bicara tuh nyakitin, mulutnya itu nyakitin kalau ngomong gitu, padahal rajin ngaji. Pernah nggak Mas? Pernah. Atau mungkin kita pernah melihat ada ibu-ibu yang rajin banget ke majelis taklim, ya, tapi kalau ngomong sama suaminya kasar, kalau nongkrong di warung kopi ngegibah gitu, padahal ngaji. Pernah nggak ngelihat fenomena itu? Pernah. Ini kita ngomongin orang lain. Sekarang coba kita bayangkan, pernah nggak sih kita, diri kita nih, merasa iya ya, gue perasaan sering ikut kajian, tapi kenapa gue masih suka bohong ya? Perasaan gue rajin ikut ngaji deh,
Tapi kenapa tiap pulang kantor ada aja barang kantor yang kita bawa? Staples lah dibawa, isi cutter dibawa, ntar kertas tengah rim, padahal rajin ngaji. Jika itu terjadi, itu berarti kita gagal di majelis ilmu. Karena kita tidak bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pahami. Jelas ya? Nah, kita ingin mendapatkan ilmu paket komplit hari ini, supaya kita sukses di majelis ilmu. Apa paket komplitnya? Selain hidayah, kita juga harus mendapatkan rahmat dari Allah. Pertanyaannya, gimana caranya biar kita juga mendapatkan rahmat dari Allah? Gimana caranya? Ada yang tahu? Biar dapat rahmat dari Allah? Pak, ya, ya. Ah, asik nih. Fokus, Pak. Oh ya, fokus. Ya. Terus apa lagi? Fokus, kemudian niatnya ikhlas. Niat karena Allah, kemudian fokus. Fokus ya. Diam gitu ya, jangan berisik ya. Ya. Diamnya sampai di titik apa tadi tuh? Penjelasannya tadi? Sambil mencatat. Ya, sampai mencatat. Ya. Tolong kasih hadiahnya, Bos. Wah, kasih hadiahnya. Ya. Saya mau payung aja. Jawabannya itu tuh, ya. Saya mau payung aja. Allah yang bilang kan tadi ya, Pak ya. Pak, terima kasih ya, Pak. Kata Allah, wa iza quri al-Qur'an, jika Quran sedang disampaikan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan diam dan mencatatlah, la'allakum turhamun, maka kamu akan dirahmati sama Allah. Pemahaman terbaliknya, kalau kita hadir ke majelis ilmu dan kita nggak bisa diam, ustadz yang ngejelasin, kita ngejelasin juga, tapi topiknya beda. Kita bikin pengajian tandingan di belakang misalnya. Atau kita tidak mencatat. Maka pemahaman terbalik dari ayat ini adalah barang siapa yang hadir ke majelis ilmu nggak bisa diem. Kalau bahasa Inggrisnya petakilan, Pak. Iya, petakilan ya, bener ya. Ada aja gerak, pokoknya ngobrol lah, nyolek lah gitu, nggak bisa diem. Dan tidak mencatat, insya Allah dia dapat hidayah, tapi tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Siap. Orang yang punya karakter seperti ini, Tat, kayak saya nih, Pak Tat. Saya nggak harus nyatet, Tat. Tapi saya Audio. pengen apa bahasa Indonesia itu menyimak gitu loh. Ya. Karena dengan menyimak itu langsung ke kolbu, Tat. Terus bisa Wis, kita laksanakan gitu loh, Tat. Ya. Kalau mencatat kadang saya fokus sama catatannya aja, Tat. Tapi saya nggak ngerti nanti jadinya. Ya, Nah, itu, siap. Tat. Makasih. Jadi Dengan pertanyaan saya, apakah untuk mendapatkan rahmat itu harus benar-benar mencatat atau gimana kan? ya, baik. Dengan Pak siapa tadi, maaf Pak? Muhammad Saringin, Tat. Muhammad Saringin. Saringin. Beringin. Baik, oke. Nah, Panggilannya Pak siapa panggilannya? Ringin. Pak Ringin, oke. Iya. Pak Ringin, terima kasih atas pertanyaannya. Kita hold dulu Pak Ringin ya. Pertanyaannya kita hold dulu. Kita lanjutkan penjelasannya. Insya Allah ntar di akhir kita jawab. Insya Allah. Oke. Pertanyaan beliau, ada orang yang tipenya tuh visual. Dia hanya dengan melihat dia paham. Ada yang tipenya tuh audio, ya dia lebih senang mendengar, gitu ya. Ada juga orang yang tipenya tuh mencatat. Tapi Imam Ibnu Jamaah mengatakan, menjelaskan makna dari wa'an situ, diam di sini adalah diam yang mencatat. Itu keterangan ulama ya, bukan kata saya tapi kata ulama. Kita telan aja dulu itu. Oh, nyatet ya? Ah, gue tipenya tipe yang merhatiin nih, bukan yang nyatet nih. Nggak apa-apa, tahan aja dulu. Oke, kita lanjut. Allah yang bilang, kalau kita bisa diam dan mencatat, Allah akan rahmati. Oke. Terus sekarang udah ngerti nih. Oke, Pak Indra, nama saya Indra ya. Pak Indra, oke, sekarang saya perhatikan Bapak bicara dan saya catat. Berarti pulang dari kajian saya dapat rahmat dong dari Allah. Gitu nggak pertanyaannya kira-kira? Ya kan Pak ya? Oke, kalau kita dapat rahmat, apa untungnya buat saya? Silahkan buka surat Ali Imran ayat 159. Surat ketiga. Buka surat ketiga ayat 159. Oke deh, kalau gitu mulai sekarang gue bakal dengerin dan gue bakal nyatet nih, misalnya 159.
Allah berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Sepenggal aja kita baca. Boleh bantu dibaca artinya, Pak? Bapak yang depan. Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Apa artinya itu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dekat, Pak, mic-nya. Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Cukup. Yang lain sudah ketemu? Mas Ivan? Fabima rahmatim minallah. Maka hanya berkat rahmat dari Allah lah engkau dalam kurung Muhammad. Muhammad itu bisa diganti jadi Ringin, bisa diganti jadi Ivan, Supardi, Sutejo, Tugino, siapapun. Hanya berkat rahmat dari Allah lah seorang Rasulullah Muhammad itu bisa memiliki sikap dan karakter yang lemah dan lembut. Jadi lemah lembutnya Rasulullah, akhlak karimahnya Rasulullah itu bukan faktor gen atau faktor keturunan, tapi karena apa? Karena rahmat dari Allah. Maka barang siapa yang datang ke majelis ilmu, dia mendengarkan baik-baik, kemudian dia mencatat, maka dia akan dirahmati sama Allah. Maksudnya Allah akan masukkan rahmat ke dalam hati orang tersebut, dan rahmat itu berfungsi membuat hati orang tersebut menjadi lunak. Kalau bahasa anak jakselnya melted. Dan hati kalau sudah melted itu kayak adonan kue yang empuk. Kalau bapak-bapak di sini ada yang hobi bikin kue, ini Pak Yudi orang perhotelan nih. Beliau mungkin tahu sedikit atau banyak tentang kue gitu ya, tentang bakery. Dalam adonan kue itu ada terigu, ada telur, sedikit air, dan SP atau ovalet ya Pak Yudi ya. Dan ovalet itu berfungsi untuk membuat adonan menjadi empuk, gampang dibentuk. Kita mau bikin roti buaya, jadi buaya. Kita mau bikin roti kepang, jadi roti kepang. Kalau ovaletnya cukup. Ketika ovaletnya nggak ada, itu adonan susah kita bentuk. Karena keras. Begitupun hati kita. Sengerti apapun kita materi yang disampaikan oleh si pemateri, kalau kita nggak dapat rahmat, pulang sama kita. Di kajian kita ngerti, oh iya ya, nggak boleh loh bohongin bini. Di kajian, sampai rumah kita bohongin bini kita. Kenapa? Waktu ngaji kita ngobrol. Waktu ngaji kita nggak nyatet. Jadi kita hanya dapat hidayah, tapi tidak dengan rahmat dari Allah. Hati kita tetap keras. Dan fungsi rahmat itu untuk melembutkan hati kita. Sebagaimana firman Allah Ali Imran 159, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Hanya dengan rahmat Allah, hati kita ini bisa melunak. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Berarti kalau begitu, kita ngaji seperti ini, pasti dapat rahmat nggak semuanya? Pasti dapat rahmat nggak semuanya, Pak? Enggak? Belum tentu ya? Belum tentu. Kenapa? Buka. Kenapa nggak semuanya dapat rahmat, Pak? Ya, karena belum tentu semua yang hadir di sini fokus, belum tentu semua yang hadir di sini nyatet, belum tentu semua yang hadir di sini nggak bicara. Betul nggak? Gitu kan ya? Iya, itu tuh. Oh, pantesan. Kadang-kadang kita punya geng 10 orang, ya kan? Kita ngaji bareng, yang 2 berubah, yang 8 stay. Yang 2 berubah menjadi lebih baik, yang 8 stuck, tetap preman. Hatinya maksudnya. Begitu udah ngumpul, ngaji 10 bulan, 11 bulan, setahun, yang 8 bilang, gue bingung ngelihat lo kok bisa berubah sih? Kita kan ngajinya bareng padahal. Kenapa lo sekarang berubah? Gue lihat, gue nggak bisa lo. Ternyata yang nanya itu Mas Yudi, setiap kajian itu nggak pernah nyatet. Dengerin aja. Setiap kajian nggak pernah nyatet, cuma dengerin doang, nggak nyatet, terus ngobrol lagi. Padahal kalau ditanya ngerti. Kalau ditanya dia bisa jawab. Itulah orang yang mendapatkan hidayah tapi tidak dengan rahmat dari Allah. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Timbul pertanyaan menarik dari Pak Ringin tadi. Pak, saya ini tipikal bukan orang yang mencatat.
Saya tipikal orang yang hanya mendengarkan dan memperhatikan, dan saya dapat tuh pemahaman itu. Memang kita diciptakan berbeda-beda ya. Tapi timbul pertanyaan, masa sih cuman gara-gara nggak nyatet gue nggak dapat rahmat? Kan gitu ya. Masa sih cuman gara-gara nggak nyatet doang kita nggak dapat rahmat, Pak? Kan itu pertanyaannya. Sekarang saya bikin analogi sederhana. Misalnya Bapak security atau office boy di gedung ini, kan ada office boy-nya ya. Office boy bikin peraturan, dia ngomong, semua karyawan atau semua orang yang mau masuk ke gedung ini, ya, itu harus pakai bawahan hitam, atasan putih, kata office boy sini nih. Pak Yudi lewat dengan bawahannya malah putih, atasannya hitam. Kira-kira apa dampak yang terjadi sama Pak Yudi ketika melanggar aturan si office boy tadi? Yang bilang office boy nih. Kira-kira Pak Yudi tetap boleh masuk nggak? Tetap boleh masuk. Padahal beliau melanggar nggak? Beliau melanggar. Kenapa udah ngelanggar kok tetap masuk? Iya, karena yang bikin aturan tuh cuman office boy. Pak Yudi jauh di atas office boy. Ente siapa? Kata Pak Yudi. Ya udah, walaupun Pak Yudi melanggar, dia tetap masuk. Dia nggak dipecat dan nggak ada SP sama sekali. Jelas ya? Tapi kita rewind. Memo ini yang mengeluarkan orang pertama di gedung ini. Orang nomor 1 di gedung ini bikin memo, siapapun yang masuk ke gedung ini harus dengan celana hitam, atasan putih. Pak Ringin masuk pakai atasan biru. Kira-kira tembus nggak? Nggak bisa masuk. Kenapa? Yang bikin aturan atasan. Pelanggarannya sama-sama melanggar seragam masuk ke gedung, yang satu tetap bisa masuk, yang satu lagi enggak. Yang bikin beda apanya? Yang ngeluarin memo yang bikin beda. Jadi kalau kita berpikir, masa sih cuman gara-gara nggak nyatet aja nggak dapat rahmat? Iya, kalau dipikir-pikir emang begitu. Masalahnya yang ngeluarin memo ini siapa? Allah, Rabbul Alamin, pemilik surga, pemilik neraka. Zat yang memberikan rezeki semua makhluk yang ada di dunia. Kita langgar aturan dia, fatal kita. Sama ketika kita melanggar aturan perusahaan kita, aturan pimpinan perusahaan kita. Bisa SP3 loh. Karena siapa yang mengeluarkan aturan? Jadi gitu Pak Yudi. Kelihatannya simpel ya, cuman gara-gara nganyar, tapi dampaknya luar biasa, fatal. Oke? Maka kalau kita ingin sukses di majelis ilmu, hadirlah ke majelis ilmu dengan niat lillah karena Allah, kemudian perhatikan baik-baik apa yang disampaikan dan catat. Saya yakin sih nih, di antara jamaah ada yang berpikir, ini gue nggak nyatet nih hari ini nih. Hari ini saya datang dan saya nggak nyatet, tapi ada yang nyatet loh. Nih, Pak siapa namanya Pak? Pak Rosidi, Bor, mainkan Bor. Pak Rosidi harus dapat hadiah, karena beliau mencatat, kasih lebih hadiahnya Bor. Teko, tuh lihat, bisa milih dia. Kasih teko, kasih teko. Afwan sama-sama. Selamat ya Pak Rosidi. Mungkin dalam hati di antara bapak-bapak ada yang berpikir, aduh gue nggak nyatet nih. Ini resek juga ustadznya baru ngomong sekarang. Coba dia bikin di flyer, harus bawa catatan gitu. Kan kita bawa, ya kan? Kan di sini ada nggak? Ada kan yang nggak bawa catatan nih? Ada yang nggak bawa catatan dan ada yang tidak mencatat. Oke? Ada kan ya? Pertanyaan saya, Bapak termasuk yang tidak bawa catatan. Pertanyaan saya, kenapa Bapak datang ke sini nggak bawa catatan? Kenapa? Jawaban sejujurnya aja. Orang saya lagi lewat Pak, ada pengajian saya mampir aja. Kali aja begitu kan? Oke. Kalau Bapak kenapa nggak bawa catatan? Dari Ramadan pertama nggak bawa catatan. Deketin Pak. Dari hari pertama nggak bawa catatan. Kenapa maksudnya? Kenapa nggak bawa catatan? Saya cukup yakin bisa dapat ilmunya tanpa catatan, Ustaz. Oh gitu. Saya yakin bisa dapat ilmu tanpa catatan. Bener. Dapat nggak hidayah kira-kira? Pasti dapat. Kalau rahmatnya belum tentu. Gitu loh. Bapak kenapa nggak bawa catatan Pak?
baru kali ini ikut pengajian dan baru tahu. Sip, terima kasih. Bar, kasih hadiah 2 bar. Bapak ini 1, bapak itu 1 bar. Oke ya, jika ada dalam hati kita, ya Allah gue gak nyatet nih, jangan-jangan gue gak dirahmatin dong sama Allah. Kalau kedatangan kita hari ini dan kita tidak mencatat karena ketidaktahuan kita baru ngerti nih, ternyata segitu pentingnya dampak mencatat di majelis ilmu. Silakan bapak-bapak buka surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 119. Masih ada nggak hadiahnya? Tinggal 1 lagi ya. Surat An-Nahl, surat 16 ayat 119 Pak. Boleh tolong baca, Pak? Bapak yang paling depan nih, kacamata merah. Boleh tolong baca, Pak? Terjemahannya langsung boleh? Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Stop dulu ya. Bapak ketawa nih. Kenapa Bapak ketawa? Kemudian Tuhanmu, Rob kita Allah, itu akan mengampuni kesalahan yang kita lakukan karena kebodohan kita. Kalau nggak senang dibilang bodoh, kita alusin bahasanya. Karena ketidaktahuan dan ketidakpahaman kita bahwa mencatat itu ternyata penting di majelis ilmu. Dan sesungguhnya Rob kita akan mengampuni orang-orang yang datang ke kajian dan tidak mencatat karena ketidaktahuan dan ketidakmengertian mereka. Karena dari kecil kebiasaan ngaji cuman jiping aja, ngaji pakai kuping, dengerin aja gini. Selesai kajian, oh iya seru ngajinya, udah sebatas seru aja, selesai. Minggu depan ngaji begitu lagi, sampai tua begitu ngajinya. Padahal ayat ini udah ada dari kita belum lahir, kan gitu kan? Terus Allah mengampuni karena kebodohan kita, ya. Terus? Kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh. Jadi siapapun yang tidak mencatat hari ini karena ketidaktahuan ya, bukan karena malas. Jadi kalau Bapak tahu nih kalau ngaji itu harus nyatet, tapi gue males bawa buku, ribet, itu beda persoalan. Tapi kalau kita nggak nyatet hari ini karena benar-benar pure ketidaktahuan kita, Allah akan memaafkan kesalahan kita. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa SKB-nya? Kemudian mereka bertobat setelah itu. Artinya apa? Harus muncul perasaan dalam hati kita, ini kajian terakhir gue nggak nyatet nih. Siapapun ustadznya dimanapun saya ngajinya. Ini harus jadi kajian terakhir di mana kita tidak mencatat. Karena mencatat menjadi faktor penting, kita diberikan rahmat sama Allah. Dan rahmat itulah yang akan menghadirkan perubahan dalam kehidupan kita, karena hati kita dilembutkan oleh Allah. Kemudian mereka bertobat setelah itu, harus ada penyesalan, dan apa Pak? Memperbaiki diri. Ya kan? Itu syaratnya Pak. Kalau Bapak ingin diampuni kesalahannya hari ini, syaratnya tobat, kapok, jadikan ini kajian terakhir kita tidak mencatat, dan perbaiki diri. Maksudnya apa perbaiki diri? Masih ada jadwal kan kajian di sini setelah saya? Masih ada. Kajian berikutnya, kalau Bapak hadir lagi, Bapak datang harus dengan catatan. Ketika kajian berikutnya kita datang dengan membawa catatan, kesalahan kita hari ini dirilis sama Allah. Dan rahmat Allah masukkan ke dalam hati kita. Dan Bapak jangan heran, kalau nanti Bapak berubah sampai di rumah. Yang biasanya enteng aja ngebohongin istri, itu jadi ada remnya. Masa sih gue masih ngebohongin istri udah ngaji? Rugi dong gue ngaji, gagal kalau begini, gitu loh. Itu suara itu akan muncul tek, sekali, 2 kali. Semakin sering kita ngaji dan mencatat, maka akan semakin banyak rahmat yang Allah masukkan ke dalam hati kita, sehingga hati kita benar-benar lembut dan gampang banget dibentuk sebagaimana maunya Allah. Ini yang bisa disampaikan. Waktu sudah tidak memungkinkan, semua yang benar datangnya dari Allah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Dan mudah-mudahan pertanyaan Pak
ringin sudah terjawab ya Pak, insya Allah ya. Sip, makasih Pak. Haza walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Lutfa. Waalaikumsalam. Makasih Ustaz. Mungkin kalau misalnya dari jamaah ada yang mau bertanya, masih ada waktu ya Ustaz ya? Ya, monggo. Boleh? Saya ikut aja. Tuh, Pak Sobir itu nanya tuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang saya ikut kajian Ustaz, saya lengkap dengan apa yang harus diperlukan, catatan, pendengaran dan lain sebagainya. Tapi kadang saya menemukan ustadznya itu selalu menyebutkan cerita, tahayul. Tidak ada keluar pun dari hadis dan Quran, dongeng saja. Saya nggak bisa mencatat karena yang saya pahami yang dia cerita itu nggak benar gitu. Itu gimana Ustadz kalau seperti itu? Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Pak Rosidin atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Rosidin dan keluarga dan kita semua nih yang hadir hari ini selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ikut kajian tapi ustadznya ceritanya tahayul. Cerita yang buat dia tuh enggak banget deh. Enggak bener nih. Terus saya nggak bisa nyatet dong. Iya kan? Apa yang harus saya catat gitu. Ya. Tadi pertanyaannya terus apa yang harus saya lakukan? Apakah mendapatkan hidayah ataupun rahmat ataupun topik dari hasil kajian itu Ustaz? Iya. Ketika Bapak datang dengan niat lillah karena Allah, pasti Bapak akan mendapatkan pahala dari Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amalan kita, Allah akan berikan balasannya. Apalagi Bapak niat datang pengen ngaji. Terlepas ternyata guru ngajinya nggak bener nih, maaf ya. Misalnya guru ngajinya nggak bener nih, itu urusan dia dengan Allah, dia dengan Robnya. Kedatangan Bapak dengan niat belajar itu pasti akan diapresiasi oleh Allah. Allah pasti akan memberikan balasan. Jangan gara-gara orang berbuat salah terus kita jadi angus juga. Jangan sampai tuh 2-0 namanya. Ya kan? Nah, terus apa yang saya harus lakukan? Yang harus Bapak lakukan, Bapak harus bersyukur kepada Allah. Gitu. Bersyukur karena apa? Masih digerakkan hati Bapak oleh Allah untuk mau datang ke majelis ilmu. Kalau toh yang disampaikan ternyata tidak benar, jadikan itu pelajaran buat kita bahwa suatu saat nanti, jika saya harus menyampaikan sesuatu, harus yang hak yang saya sampaikan. Kan jadi pelajaran buat kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan yang sia-sia. Termasuk guru yang salah, itu baik buat kita. Gitu kira-kira Pak Rasidi. Makasih Pak Rasidi. Sama-sama Pak. Mungkin ada satu lagi kali Ustaz ya. Satu lagi masih ada hadiah nih. 2 nih. Saya langsung ya. Taufiknya tadi belum di itu tadi. Sama tuh berarti Ustaz. Oh sama ya. Bisa sama gitu ya. Taufiknya belum nih. Saya bukan nggak mau jelasin Taufik Pak Rosidi, Pak Yudi. Kan waktunya jam segini nih selesai nih. Saya tinggal kembaliin ke panitia aja. Kalau panitia bilang lanjut, kita lanjut. Kalau panitia kasih additional time, oke, pakai board gitu, 5+, wah tambahan 5 menit, kita lanjut. Gitu. Boleh kali Ustaz 10 menit lagi kali Ustaz ya? Mantap 10 menit, asik. Makasih Pak. Kayaknya nanggung Ustaz. Iya, emang yang digantung tuh nggak enak emang. Saya pernah merasakan itu. Pertanyaannya sama ya. Pak, ini Taufik belum dijelasin nih. Oke, Taufik belum kita jelaskan dan ini menjadi paket komplit. Kalau kita ingin sukses, kita harus mendapatkan ilmu paket komplit. Komplitnya apa? Hidayah kita dapatkan, rahmat kita dapatkan, dan Taufik. Saya balik bertanya, apa arti Taufik, Bapak? Sebentar Pak, sebentar Pak. Ya, Taufik kan bahasa Arab nih. Kalau bahasa Indonesianya apa sih Taufik? Kurang tahu Pak. Nggak tahu? Oke, dapat hadiah Bar? Iya. Jujur tuh susah nyari orang jujur hari ini. Saya nggak tahu Pak, jujur nggak tuh? Jujur kan kita apresiasi. Buat itikaf nanti malam tuh, ya. Jangan lihat harganya karena udah dicopot harganya. Ya, Taufik nggak tahu. Bapak, apa sih Pak Taufik Pak? Kan, oh nggak tahu juga. Oh dapat hadiah juga kalau begitu. Hadiahnya udah habis ya? Ya udah, Bar, kasih Bar, tolong Bar. Kasih tolong Bar.
Ini Bapak ini. Ini. Ya. Buat ngopi Pak, jangan sekarang. Ntar ngopinya. Oke, taufik itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia apa Pak Rusidi? Apa artinya Pak? Oh gitu ya. Kalau pemahaman kita beda nggak apa-apa ya. Kalau ternyata yang Bapak pahami beda dengan yang saya pahami. Itu taufik ya. Oke. Simpelnya, taufik itu bahasa Arab. Padanan kata taufik yang sama-sama bahasa Arab adalah isti'anah. Isti'anah itu artinya sama dengan taufik. Isti'anah artinya apa? Nggak tahu juga saya. Repot nih. Isti'anah itu artinya helping, pertolongan. Jelas ya? Jadi taufik itu artinya apa Pak? Pertolongan dari Allah. Dan kata taufik ini akan terbuka rahasianya ketika kita kaitkan dengan surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Ihdinas, bukan, ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in itu isti'anah. Apa artinya Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada engkau kami menyembah atau kami beribadah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Ulama menjelaskan, saya ulang pertanyaannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini satu ayat atau dua ayat? Satu ayat, ayat kelima surat Fatihah, betul ya? Dijelaskan oleh para ulama, yang dimaksud dari surat Al-Fatihah ayat yang kelima ini adalah yang artinya tadi, hanya kepada engkau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Maknanya, tidak mungkin ada manusia yang bisa melakukan satu amal ibadah seringan apapun ibadah tersebut tanpa adanya pertolongan dari Allah. Mustahil. Apa contoh ibadah yang ringan? Senyum. Gampang nggak? Gampang. Senyum tuh gampang banget. Tapi kalau kita nggak ditolong sama Allah, hati kita nggak dirahmati, Pak Ringin sebel sama Pak Rosidi ceritanya. Pokoknya ada kasus dan Pak Ringin sebel banget dengan beliau. Itu ketika beliau lewat, kira-kira sanggup nggak senyum di hadapan beliau? Nggak mau dia. Bapak nyantai aja tuh. Pak Rosidi, Pak Yudi santai, Pak Rosidi. Dia nggak mau. Lu kenapa sih nggak senyum? Gue gedek sama dia. Hatinya nggak dirahmati. Untuk sekedar begini aja kita nggak sanggup. Bener loh Pak. Meskipun kita ngerti, kita paham, Bapak tinggal di sebelah masjid nih, misalnya, ya, ini rumah Bapak, ini tembok masjid, toanya ngadep ke kamar kita nih. Begitu subuh, as-sholatu khairum minan naum, kedengarannya clear, jelas. Bapak tahu lagi artinya, bahwa sholat itu lebih oke daripada melanjutkan tidur kita. Ada nggak orang yang dengar azan itu kemudian dia nggak sholat subuh? Ada? Ada banyak tuh, ya kan? Padahal dengar tetanggaan sama masjid nggak nyampe loh ke masjid. Kalau Allah nggak tolong, jalan segitu meter aja nggak sanggup. Kalau Allah nggak tolong. Tapi kalau Allah tolong, walaupun rumahnya jauh dari masjid, suara azan itu kedengarannya samar-samar, as-salatu khairum minan naum, nyampe loh dia. Nyampe. Kenapa? Ditolong oleh Allah. Jadi, ketika kita sudah memahami ilmunya, yang kita butuhkan selain rahmat adalah pertolongan dari Allah. Dan pertolongan Allah ini harus kita minta, Pak. Jangan cuman protes. Ya Allah, susah banget deh gue ngapalin juz amma. Jangan-jangan cuman ngapalin doang, nggak bilang sama Allah, ya Allah, tolong gampangin saya untuk menghafal juz amma. Jangan-jangan kita nggak doa begitu. Cuma main ngapalin aja, akhirnya nggak apal-apal. Begitu nggak apal, bilang sama guru ngajinya, susah tat ngapalin juz amma. Kata ustadznya, udah minta tolong belum sama Allah? Kita kan minta tolongnya sama Allah duit melulu. Ya Allah berikan rezeki yang berlimpah. Duit mulu yang diminta.
Jarang kita berdoa, ya Allah, tolong beri aku ingatan yang kuat untuk bisa menghafal juz amma, juz 29, juz 30, juz semuanya. Kan jarang. Bukan nggak ada ya, jarang. Minta tuh. Jadi taufik itu adalah pertolongan dari Allah. Termasuk ketika kita tidak berhasil menghatamkan Quran. Ramadan udah 21 hari, kita masih di juz 2 ternyata. Itu bukan karena kita malas aja Pak, tapi karena kita nggak ditolong sama Allah. Kalau Allah tolong, meskipun status Bapak nih, Pak Ringin ini karyawan, saya punya kenalan, karyawan PT Kasum Kacamata, Kasum Optik, karyawan dia. 5 kali hatam Pak Ramadan. Ada ibu rumah tangga, anak 2, ada suaminya 7 kali hatam. Ada yang 6 kali hatam, punya anak 3. Ibu-ibu punya anak 3 dan anak kecil, yang paling kecil itu masih balita, yang masih butuh banget perhatian, 6 kali hatam. Kok bisa? Ditolong sama Allah. Kalau nggak ditolong sama Allah, meskipun kita pengangguran, nggak ada kerjaan, nggak hatam tuh Quran habis Ramadan juga. Minta tolong, jangan enggak. Ketika hari ini kita keteteran nih, ya Allah udah 21 Ramadan, saya masih di juz 18 nih. Gimana nih ya Allah, tolong saya ya Allah, saya pengen hatam Quran Ramadan ini. Minta tuh sama Allah tuh. Kalau Allah tolong Pak, selesai Pak. Kalau Allah yang tolong kita, itu selesai. Karena pertolongan Allah itu unlimited. Allah bisa menolong Nabi Ibrahim dari api yang panas menjadi dingin. Buat Allah gampang aja. Membuat api yang sifat aslinya panas jadi dingin, buat Allah gampang. Apalagi membuat Bapak semangat kekurangan 3 juz, itu gampang buat Allah. Tinggal Allah tiupin aja ke hati Bapak, semangatin. Oh udah tuh. Insya Allah Bapak ditolong sama Allah. Jadi taufik itu adalah pertolongan Allah dan itu diminta. Semoga bisa dipahami, paket komplit, kiat sukses di majelis ilmu. Dan kalau kita ingin gagal di majelis ilmu, silahkan datang ke majelis ilmu, nggak usah nyatet, nggak usah dengerin baik-baik, nyantai aja. Ini yang bisa disampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak. Alhamdulillah telah kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ustadz Munindra Rohyani telah memberikan kajian pada hari ini. Semoga Allah melalui kajian ini memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua. Kami dan panitia yang bertugas mohon maaf apabila ada yang kurang atau salah dari kata-kata kami. Insya Allah besok kita akan mengadakan kegiatan kajian zuhur di lokasi dan waktu yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.